Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Imam. Saya Fendi Saputra, Kembali lagi di acara bisnis bincang-bincang mistis. Nah, di malam hari ini seperti biasa lah, saya tadi malam tuh setelah sahur biasa scroll TikTok, Instagram, terus ada di Facebook juga. Ada salah satu video yang cukup membuat saya penasaran gitu kan. Terus banyak juga yang pro dan kontranya. Kita sebut aja langsung video Ibu Ida Dayak. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. Itu yang seperti kalian pernah tonton lah, atau saya tonton sendiri, Bang Fendi nonton dan tim. Dia itu mempunyai cara atau bisa dibilang kelebihan lah, mengobati bermacam-macam penyakit seperti tulang bengkok kah, saraf kejepit, terus orang bisu pun ada. Nah, di malam ini mau kita bahas sebenarnya yang Ibu Ida lakukan atau metodenya itu ada sangkut pautnya dengan mistis atau emang real suatu kebiasaan atau adat istiadatnya dia gitu. Langsung kita sapa Bang Fendi. Bang Fendi, gimana Bang Fendi kabarnya? Alhamdulillah, baik Bang Imam. Alhamdulillah sehat. Sehat. Puasa lancar. Puasa lancar. Sekarang tahun berapa sih? Ke 19 mungkin ya. 13. Oh 13 ya. Oh saya baru cepet-cepet lebaran Bang Fendi. Pengen mudik kali Bang Imam. Udah mau saya pengen cepet-cepet lebaran gak dapet THR. Oh benar-benar. Bang Fendi, seperti di tema malam ini, Iya. udah pernah dengar atau melihat videonya Bang Fendi tentang Ibu Ida Dayak sebelumnya? Iya, saya udah pernah tonton di YouTube, ya di sosmed lah. Kan sekarang kan zamannya sosmed. Bahkan katanya ada dia juga sempat datang ke di daerah kita juga. Mungkin kan saya belum ada kesempatan buat Untuk bertemu lah ya. secara langsung lah melihatnya gitu. Tapi sedikit banyak saya udah pernah lihat sih di sosmed. Oke, di sosmed. Nah, Bang Fendi pun sudah melihat lah, ataupun bisa dibilang ini sekitar daerah kita juga Bang Fendi ya? Masih daerah Jawa Barat, Bogor lah tepatnya ya? Iya. Di daerah Cilodong. Cibinong, Terakhir Citra yang Bang Fendi ya? Citerep. Nah, ini langsung Kan teman-teman saya juga banyak. Bisa kenapa nggak datang gitu? Wah, disuruh Bang Fendi melihat lah secara langsung gitu ya? Siapa tahu tadi ada penyakit. Jangan, kita melihat dan mengamati mas seperti Iya. apa sih kelebihannya Bu Ida ini gitu kan. Sampai viral banget. Iya viral banget. Langsung aja lah kita kasih pertanyaan ke Bang Fendi daripada saya semakin lama-lama semakin membuat kalian bete, semakin lama-lama deket. Akhirnya nggak jadian nih Bang Fendi ya. Malah curhat ya. Oh iya, kita lanjut aja tuh skip. Kalau kita tanya nih pertanyaan pertama Bang Fendi. Iya. Pertanyaan pertama nih. Seperti yang kita tahu atau para penonton tahu lah. Iya. Ibu Ida Dayak ini memunculkan banyak pro dan kontra. Mungkin yang pro-nya emang menanggapi itu suatu kelebihan atau emang suatu adat yang emang dilestarikan. Kalau yang kontra menganggap dia itu seperti yang udah settingan kah? Atau emang seperti kayak oh lu mah bantuannya tanda kutip hal negatif kita nggak tahu kan? Biasa netizen. Nah netizen bebas. Maha benar. Kalau Mahabharata film. Nah itu. Mau yang ditanya ini Bang Fendi. Iya. Nah menurut Bang Fendi ini, Bu Ida Dayak ini nyangkutnya di pro atau kontra? Soalnya banyak yang menyamakan dia seperti yang kita tahu lah, Gus Roko Samsu itu ada Samsu gitu kan. Musuh Bang Fendi ada, Gus siapa namanya Bang? Oh itu, maksudnya mau kita sepil gitu, maksudnya dia tuh emang ada real, emang suatu kelebihan atau ada istiadat atau emang tanda kutip seakan-akan settingan. Boleh ditegas mungkin? Ya, saya sih lebih ke yang pro Bang Imam, karena ya di podcast dulu saya sempat bahas ilmu dengan caranya berbeda ya nggak apa-apa. Karena ya yang dia pakai itu mungkin dari sisi adat daerah Kalimantan ya. Kalimantan Barat. Iya, selagi memang adat itu tidak menyimpang dari hal-hal mungkin keagamaan lah, atau memang tidak menyimpang dari adat setempat,
tidak menjatuhkan adat yang lain lah. Ya kalau kata saya sih oke-oke aja, apalagi tujuan dia baik untuk mengobati orang. Terlepas dari memang banyak orang yang kontra, entah mungkin gitu, mungkin pengetahuan dia yang dia komentar itu tidak ini bang, tidak apa sih, bukan ranahnya dia. Yang di komentar itu bukan ranahnya dia. Kebanyakan orang yang seperti itu. Jadi dia tuh kayak anggap apaan sih gitu. Kayaknya ada bantuan sisi bisnis lah. Nantilah kita bahas mungkin ada sisi bisnisnya atau memang nggak ada sisi bisnisnya. Saran saya tuh orang kalau misalkan mau komentar, kalau bukan ranahnya, jangan komentar yang negatif lah. Kasih aja komentar yang memang membangun lah. Ini tuh bagus loh, ambil sisi baiknya aja lah. Saya kan sering bilang kan, ilmu itu bagus terlepas dari caranya, selagi memang tidak keluar dari adat maupun dari agama, ya itu sah-sah aja. Terlepas memang ada bantuan khodam nggak, ada bantuan apa, ya itu sah-sah aja. Kalau yang penting intinya mah kita balik ke niat lagi. Nah tuh, kalau kita emang niatnya untuk membantu sesama makhluk hidup lah, manusia yang masih real dan sah emang ada manfaatnya. Jadi gini bang, orang itu dibilang sukses ketika orang tersebut mampu bermanfaat untuk orang banyak. Itu kalian udah merasa bermanfaat. komentar terus aja. Kalian dengan kaum rebahan tapi sok komentarin orang yang ada sama kayak saya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua Bang Pendi ya. Nah, Bang Pendi mungkin tadi ini disambut paut dengan tanda kutip khodam, mistis atau apa, atau ini tuh real secara adat Bang Pendi. Di sini juga di satu artikel diperjelas gitu kan, atau ditulis Ibu Ida ini selalu mengoleskan minyak ramuan berwarna merah yang ia sebut sebagai minyak bintang, lengkap dengan ritualnya. Ini kan kita belum nyangkut ke, maksudnya kita bahas tentang minyak bintangnya apa sih? Mau yang dibahas tentang tarian ritual menurut Bang Pendi, itu emang secara adatnya dia, apakah emang ada sangkut pautnya dengan mistis? Kalau tarian Kalimantan mungkin yang dibawakan itu lebih cenderung bukan tari adat mungkin ya, yang saya lihat tuh ya. Menurut Bang Pendi lah ya? Menurut saya tuh kayaknya bukan tarian adat yang dia bawa ketika mengobati. Mungkin itu salah satu ritual. Biasanya yang namanya ritual itu ya tetap dia itu mempunyai satu keilmuan yang memang keilmuan ini ya tetap ada bantuan lah, ada bantuan entah memang khodam kan, khodam memang dari si bukan dari adat ya, karena memang tarian ini bukan adat, entah mungkin pembelajarannya dia lah, itu real dari sistem pembelajarannya dia, bukan dari si khodam atau pemanggilan dari tarian adatnya ini, gitu Bang Imam ya, yang saya tahu. Jadi mungkin lah kita di luar sana kita mau berpikir ini ada sangkut paut dengan khodam kah, dengan mistis kah, dan perlu kita garis bawahi, entah benar apa tidaknya kita nggak tahu. Baik lagi ke awal, balik lagi ke niat ya media. Entah ini sih yang namanya jika memang terhubung meskipun memang pengobatannya secara real itu kan kayak patah kayak gitu kan real ya. Real ya. Dan saya lihat dari reaksi si pasiennya aja tidak ada reaksi kayak sakit nih atau gimana gitu kan. Ya mungkin sedikit banyak Ibu Ida ini ada satu satu teknik atau cara yang memang ada kaitannya kayak misalkan nari yang tadi, atau mungkin memang dari tarian itu mungkin kayak dia tuh membius lah gitu, membius gitu kan. Jadi supaya orang tuh imajinasinya tuh nggak kayak sakit nih, jadi dialihkan lah, mungkin ke situ. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bahkan ini kita bahas ke minyaknya dulu ya, minyak bintang. Kita ini bukan memaksud untuk negatif atau menimbulkan pro dan kontra. Di sini kita hanya untuk membahas atau menambah wawasan lah. Jika memang kita ada kesalahan ngomong atau pengucapan, mohon maaf, ini hanya sebuah pembahasan. Jadi jika memang ada kesalahan boleh diluruskan. Ternyata minyak bintang ini merupakan sebuah warisan budaya Dayak tersebut, tapi tidak berbentuk benda Bang Pendi. Bahkan disebut juga minyak bintang ini terbuat dari musuh, dari otak musuh yang dipenggal saat peperangan suku Dayak. Ya walaupun di video sekarang telah dikemas kembali lah dengan alang-alang, dengan kayak tradisional lah.
kita bahas dulu dari otak musuh yang dipenggal. Maksudnya Bang Pendi, konteksnya ini lebih ke mistis kah atau seperti apa, emang ada seperti itu Bang Pendi? Ya mungkin kalau bahasa musuh itu ya maksudnya bukan ke ada. Mungkin kalau zaman dulu itu kan ya apa ya. Nah, terlepas dari pertanyaan Bang Imam, mungkin dulu dari pembuatannya itu mungkin dari otak Musuh yang dipenggal, yaitu maksudnya nggak ke adat Bang. Karena nggak mungkin kan orang tiba-tiba langsung digorok, diambil otaknya buat adat, kan nggak mungkin. Mungkin itu view memang peperangan zaman dulu ya kan. Apalagi daerah sana kan lebih kental tradisionalnya kayak gitu, mungkin diolah sehingga memang sampai dulu mungkin bahannya mungkin bukan Kayak alang-alang kayak alang-alang gitu, terus kayak bukan keminyakan mungkin kalau zaman dulu. Mungkin kalau sekarang lebih dikemas ya, mungkin kata Bang Imam lebih dikemas, lebih kayak alat ramuan alami lah. Bukan ramuan alami, mungkin ya ada apa ya, mungkin ada kaitannya dari si minyak ini ke zaman yang Imam maksud itu. Oke. Untuk dari si Bang Pendi sendiri ada nggak sih maksudnya yang mungkin Bang Pendi secara dari sudut Bang Pendi dari melihat video atau melihat sesuatu kayak artikel, Bang Pendi kayak merasakan atau kayak ada aura apa sih Bu Ida ini, atau menurut Bang Pendi itu dia kelebihannya seperti apa sih? Ada nggak sih kalau dari Bang Pendi sendiri? Sebenarnya ada mungkin ya. Entah benar apa enggak, ini kita nggak tahu gitu ya. Ya. Ini dari sudut pandang saya. Ketika saya melihat Bu Ida ini pas nari, terus kayak ada yang tangannya jahit itu ya? Mungkin kayak dalam entah baca apa mantra atau mungkin amalannya dia kan dia juga seorang muslim kan? Ya. Mungkin dia baca. Saya di artikel juga ada Bang, itu kayak mengucap bersolawat. Gitu. Iya, mungkin dari manfaat solawatnya itu dibaca terus ya kan. Mungkin kayak pemanggilan dari adatnya ini, mungkin dari tariannya atau mungkin dari bahasa daerahnya dia timbul lah. Karena yang namanya amalan itu otomatis ya ada pendampingnya, ada yang punyanya lah, ada yang ngisi. Apalagi bahasa-bahasa daerah, bahasa-bahasa daerah, katakan bahasa orang-orang tua zaman dulu. Di Sunda juga ada yang kayak gitu. Kayak misalkan nyanyian apa, mantra dari nyanyian juga ya ada Bang. Ya mungkin dari daerah adat kita juga ada juga, karena saya pernah dulu nanganin pasien lah, orang tua zaman dulu ya, ternyata mantranya atau memang tahapnya gitu, ilmuannya memang dari si nyanyian ini. Kayak misalkan nari-nari, tapi perlu digarisbawahi ya, nari-nari yang memang Ibu Ida pakai sekarang itu bukan mungkin tarian dari adat Kalimantan. Kayaknya dia punya keilmuan sendiri lah, tersendiri gitu. Walaupun ada sangkut pautnya, kita nggak tahu. Ada sangkut pautnya. Entah terlepas dari memang ada bantuan kayak makhluk halus atau apa. Saya ngeliat sih mungkin ada. Nanti jangan bisa pilih pertanyaan juga kan. Belum kayak sudah mengungkapkan, saya ini penasaran. Mungkin sobat travel atau penonton yang lain penasaran ya. Bu Ida Dayak ini emang pure secara adat, apa emang tanda kutip punya keilmuan atau ada khodam yang mendampinginya nih? Menurut sudut pandang Bang Pendi, Ibu Ida Dayak ini didampingi khodam kah? Atau emang suatu amalan ada yang bersifat kayak ada khodamnya, apa kayak seperti ada masa ada video yang kalau saya lihat itu maksudnya dia mau masuk ke dalam mobil masih minta air ya kalau masalah. Iya. Apakah ada sangkut pautnya dengan khodam seperti itu Bang Pendi? Ya, sempat di podcast kita tuh yang bahas apa ya kita? Itu ramalan. Oh, itu yang ramalan. Iya, Bang. Ya. Metode air. Gini Bang, maksudnya terlepas dari dia menggunakan makhluk halus, bantuan makhluk halus, yang saya lihat sih mungkin ada, mungkin. Kalau saya menjustifikasi ada, saya takutnya salah. Ya, itu benar. Karena kan namanya orang, ada salahnya juga. Yang saya lihat bentukan khodam itu saya lihat ada dua. Ada dua dari si amalan yang dia mungkin baca, satu, yang kedua dari tarian yang dia gunakan ketika mengobati. Terlepas dari bentuknya saya tidak terlalu tidak dominan lah melihat. Maksudnya saya nggak terlalu nangkap juga, tapi saya lihat sih baik. Maksudnya mungkin khodamnya itu bagus. Yang lebih bagus itu yang saya lihat mungkin dari bahasa daerahnya dia, amalan yang memang dari bahasa daerahnya dia, dari khodam yang berasal dari bahasa daerahnya itu yang paling bagus yang saya lihat. Putih sih maksudnya.
boleh di-spill nggak Hodam itu seperti apa menurut Bang Pendi sekali ini kita garis bawahi ini tuh tidak paten real atau benarnya, tapi ini menurut sudut pandang kebatinnya Bang Pendi lah seperti apa gitu. Ya nggak jauh beda sih, mungkin kayak karomah mungkin ya, karomah dari para solihin mungkin daerah sana. Dan saya lihat juga mungkin dia tuh kayak ada turunan gitu Bang Imam. Jadi mungkin Hodamnya ini mungkin leluhurnya atau memang pendamping dari leluhurnya itu. Ya kayak manusia juga sama, bentuknya kayak kita juga sama, cuman jalurnya dia putih gitu. Kalau misalkan saya sebutin rupanya apa ya, mungkin saya kan tidak ketemu secara langsung lah, takut saya salah ngomong juga gitu Bang Imam. Berarti bisa dibilang kalau mungkin yang kalian penasaran kayak emang sedikit banyaknya udah ada satu jawaban kan. Ada nggak sih sangkut pautnya dengan kemistisan atau ditemani Hodam seperti apa? Ya mungkin yang Bang Pendi ucapkan kita nggak tahu ya benar apa nggak Bang Pendi ya. Ya kalau menurut sudut pandang Bang Pendi ya dia emang ada didampingi oleh Hodam atau mungkin sosok gitu yang mendampingi dia atau leluhurnya gitu ya, entah yang berbentuk manusia ya Bang Pendi ya. Entah memang pendamping dari leluhurnya. Oke. Gitu. Ya jalurnya sih bagus putih. Alhamdulillah bagus ya. Iya. Pokoknya itu pun atau apapun yang dia lakukan disangkut pautnya dengan kayak suatu kebaikan, walaupun dengan cara seperti kayak adat istiadat, yang penting niatnya itu baik aja untuk membantu orang. Insya Allah nggak apa-apa ya Bang Pendi ya. Saya sampai anak kecil itu yang tangannya sampai berujat itu Bang, sampai ya alhamdulillah sih diobati sama dia tuh sampai nangis sembuh. Itu bagus sih. Iya, jadi ambil manfaatnya. Ya kata Bang Pendi itu orang tuh kalau udah berharga kamu sih bisa menyalurkan ilmunya gitu kayak membantu untuk orang lain. Nah itu. Nah Bang Pendi sudah menjelaskan lah dari awal yang Bu Ida Dayak ini suatu keturunan yang kayak dia itu menggunakan minyak bintang kah, terus dari segi Hodamnya kah, terus sudut pandang kayak bisa dibilang suhu YouTube yang sebelum kita muncul lah kayak menjustifikasi ini tuh negatif loh, sebenarnya itu nggak boleh, itu nggak baik. Nah ini gue sendiri mau kayak ngasih kesempatan lah untuk Bang Pendi memberi kayak masukan atau saran lah kepada mereka yang menjudge orang tuh ini tuh nggak baik loh, ini tuh hoax loh, ini tuh kayak settingan. Seperti apa sih Bang Pendi? Ya mungkin netizen gitu. Mungkin guru-guru kita juga YouTube yang lainnya gitu. Kayak Gus siapa itu kan, atau guru Bang Pendi sendiri ada kan? Gus yang Samsung apa itu? Gus. Itulah pokoknya. Gus Samsung. Nah itu Samsung. Nanti Bang Pendi. Nah, jadi kalau misalkan bukan ranahnya dia, misalkan gini, ini Bu Ida ranahnya kan mengobati kan, Kebatinan kah? tradisional kah atau kebatinan. Kalau misalkan netizen bukan ranahnya dia, nggak usah komentar yang negatif, tapi berilah dukungan. Kalaupun memang ada tujuan baik dia untuk menanggapi secara positif, ya kasihlah masukan-masukan yang memang baik lah. Entah Bu Ida maaf dong pakai hijab misalnya gitu ya. Bu Ida tolong dong kayak baca sholawatnya itu agak kenceng. Itu kan lebih ke ranah positif. Iya sih benar sih, kayak menyarankan lah gitu. Saya tidak alergi, ilmu itu baik terlepas dari caranya. Penggunaannya seperti apa itu nggak apa-apa, masih real, masih bagus, kecuali memang misalkan kayak mengganggu adat orang atau mungkin caranya yang memang tidak keislamian atau secara agama lah, atau memang menipu. Nah itu nggak boleh, terlepas dari memang kayak amalannya apa, terus kayak metodenya gimana, alatnya yang digunakan seperti apa. Kalaupun memang itu baik, ya nggak apa-apa lah, real aja. Karena ya yang tadi itu yang saya bilang, kesuksesan seseorang itu ketika orang tersebut mampu bermanfaat untuk orang banyak. Belum tentu yang komentar udah bermanfaat lah gitu. Iya. Manfaatin dulu lah kan. Ya. Maksudnya untuk kalian gitu yang asal plak atau asal komen gitu tanpa mengetahui dasar itu seperti apa, ya lebih baik jangan lah. Kita tuh lebih baik kayak komen tapi membangun ya, memberi kayak saran gitu ya. Kecuali memang kita udah melihat secara real nih, ya kan? Oh, ini settingan nih, ya kan? Tiba-tiba tangannya putus padahal nggak putus, atau mungkin disambung gitu ya. Disambung ya kan? Banyak kan yang kayak gitu. Kecuali memang yang kayak gitu. Ya, atau mungkin kayak yang ada kris tiba-tiba dari jaket, atau bawa dari rumah ya kan? Kayak siapa tuh yang gitu kan. Nah pokoknya udah pakai ini langsung tulis gitu. Ya sebenarnya banyak. Tapi takutnya kalian mungkin di luar konteks kalian takutnya ini apaan sih, ngarahnya kemana sih, takutnya kita salah paham gitu Bang Pendi. Udah cukup Bang?
Kalau Bang Pedi masih pengen ngehujat orang-orang yang ngejudge orang tuh nggak baik gitu Bang. Ya saya gini aja sih, kritik kalau membangun itu bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan menjatuhkan seseorang, nah ini yang saya kurang setuju. Mending langsung datengin aja lah. Nah soalnya Bang Pedi sendiri sedikit pengalaman gitu. Ada salah satu Iya, jadi jangan melihat seseorang itu dari casing. iya benar. Kita lihat dari dalamnya aja. Iya. Tapi bukan berarti ya casing itu tidak diutamakan. Iya. Tetap yang paling bagus itu casingnya bagus, dalamnya juga bagus. Iya, gitu. Itu yang lebih baik. Kalau emang kurang bagus ya usaha perbaiki lah. Perbaiki gitu. dengan komentar-komentar yang memang membangun. Nah, gitu. Jangan menjatuhkan. Nah, daripada Bang Pedi semakin curhat, dia kayak punya seseorang yang menghujatnya dia tapi tidak berani datang gitu. Cuma komennya di luar sana sini. Padahal rumah saya 24 jam Iya. terbuka. Padahal dia mau tidur ya mau digang. Tabayun lah. Pokoknya udah deh pembahasan tentang Ibu Ida Daya sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih. kita doakan juga ini. Iya, mudah-mudahan kita doa dulu ya sebelumnya ya. Iya. Mudah-mudahan Bu Ida Daya dengan kelebihannya atau kebaikannya lah untuk membantu orang tanpa pabrik kalau katanya Bang Pedi ya. Iya. Keikhlasannya dia mudah-mudahan selalu Jadi ladang sehat. pahala buat Iya, dia, amin. keluarganya dia, disehatkan, dimurahkan rezeki. Insya Allah dimanapun berada, ketika dia mempunyai ilmu, insya Allah Iya, bermanfaat lah. bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti biasa saya dan Bang Pedi beserta tim tidak bosan-bosan untuk para sobat travel maupun penonton baru untuk supaya kita terus dengan cara subscribe, like, komen, Share juga bagi Bapak. pokoknya share ke teman kalian, mantan yang ke mantan. Oh Bang. jangan mantan. Mantan itu cuma menghujat aja Oh, gitu. iya. Atau ke keluarga kalian atau ke musuh Bang Pedi juga boleh share gitu, suruh share gitu. Iya. Pesan jawab pesan Bang, share gitu. Ya buat kalian-kalian. Nah, gitu, enggak. Pokoknya utamain share lah. Karena sedikit banyaknya kemajuan kita semua ya sebantuan kalian juga lah. Biar kita juga kayak semangat lah bikin kontennya ke depannya. Oh iya, satu lagi buat kalian lah. Nanti mungkin kayak ada seperti tempat Bang Pedi ya, tempat Iya. angker kah, mistis kah, atau emang kayak ada, wah ini nih ada kayak Bang, ada tanda kutip lah, rumah ini kayak kena santet kah, kena guna-guna. Boleh kalian ke emailnya Travel Mystery juga boleh, atau ke emailnya saya juga boleh, atau ke Bang Pedi sendiri juga boleh. Di IG saya. Ya pokoknya sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf jika emang ada kesalahan atau kesalahan ucap lah. Itu kebodohan dari Buat kita bisa diluruskan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.